Alam di sekeliling kita sangatlah indah. Tapi tidak lengkap rasanya tanpa keluarga satu rumah. Bersama keluarga, kita tidak perlulah berpura-pura. Bersama keluarga, banyak hal yang begitu lepas kita bisa ekspresikan dan katakan. Kehadiran wabah membuat kita belajar dan sadar bahwa keluarga adalah investasi dari cinta yang paling dasar. Karena sesungguhnya orang yang paling miskin bukanlah semata-mata mereka yang tidak punya harta sebetulnya, melainkan mereka yang telah kehilangan kasih sayang dan kedekatan keluarganya. Dan aku di usia senja menjelang tua terus dan akan terus bersyukur masih memiliki mereka semua. Anak-anakku, cucuku, saudara-saudaraku semua. Mami mau telepon Kiki. Kiki kan sudah datang mestinya tadi. Kita ajakin sarapan sambil piknik sekalian lihat Nadine masak ya. Ya, bentar. Uti telepon, Mami telepon. Halo. Halo Ibu. Ki, mana? Ntar Bu, saya baru nyampe Bu. Ayo, ketinggalan. Ada lobster pate sama roti segar buatan anak-anak. Iya, tunggu saya Bu. Saya di sini. Oke. Hai. Apa kabar? Kawan-kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Yeay. Aduh Ibu setiap minggu sering ya ngelakuin piknik-piknik kayak gini? Ya, kalau di Pangandaran, kota kecil, mau kemana? Tidak ada mall. Jadi lebih baik ya kita makan enak. Apa yang kita bisa bikin sendiri, karena bakery juga di sini nggak ada. Oh iya. Jadi roti, ini bikinan sendiri loh, Ki. Serius Bu? Iya, di sini. Kayak roti-roti luar negeri Bu? Iya. Lalu ini ada pate. Apa itu Bu? Pate nih, yuk cobain ya. Pate temennya jengkol Bu, pate. Pate ini cream cheese sama lobster direbus, di blender, dikasih paprika, kasih bumbu. Cobain. Coba ini makanan luar negeri ini ya guys, saya cobain ya. Banget. It's so delicious, guys. Oh my God, how can you do that? Wow, I can speak English after eat this one. Coba makan ini kamu harus bisa bahasa Inggris. Dasar Kiki. Ini hati-hati, ini program publik. Lo bilang begitu, nanti semua anak-anak pikir tidak usah belajar. Yang penting makan keju sama pate begini langsung bisa bahasa Inggris. Nggak mau malas nanti mereka belajar. Bu, itu apaan sih Bu? Kok banyak numpuk-numpuk Bu? Kita mau ngobrol-ngobrol. Kan kita tuh kumpul setahun paling 2 kali. Oh iya. Dan tidak selalu tempatnya sama. Boleh. Ada kenangan-kenangan apa? Boleh, banyak. Kurus banget ya? Ini Ibu? Iya. Aduh guys. Rambutnya pendek. Ibu cantik banget. Ibu kayak Madonna. Tahun berapa ini Ibu? 2004 atau 5. Nah ini lihat nih. Nah Nadine bisa terangin apa tuh Din? Ini aku lagi belanja. foto di depan 20 troli yang dalamnya penuh sama mainan. Jadi tahun 2005 itu kan 2004 ada tsunami di Aceh. Iya, Desember. Nah terus waktu itu saya dapat dari Cessna, ada liputan kan, kita bawa bantuan, bawa wartawan. Saya bilang kompensasinya apa? Terus mereka kasih yang pertama 2.500. Terus kemudian dia kumpulin seluruh karyawan untuk bantu tsunami. Saya bilang saya mau beli mainan anak-anak di pengungsian ya. Saya pikir mereka juga butuh mainan kan. Saya belikan $2.500.
dapat 10 troli lebih, ada 20 troli ya benar itu. Berarti sudah dari kecil memang ibu mengajak anak-anak ibu Nah mereka kan sekolah di empati. Jakarta, saya di Medan. Saya jemput Sabtu Minggu, semua mereka bertiga bagiin pensil, bagiin main-mainan, yang ngajarin mereka untuk mulai sharing dari kecil. Saya pikir itu pelajaran yang sangat baik untuk anak-anak. Nah kemudian Mami mau tanya nih, kan ada Nadine, ada Alvi, ada we're together right now. So jadi apa perasaan Nadine to be home again? Alvi, what do you miss when you are away? It feels very good. Soalnya Nadine pergi dari Indonesia untuk sekolah di luar negeri umur 12 tahun. 12 tahun dari SMP, junior high school. Iya, kelas 1 SMP pergi dan sekarang Nadine umur 25 tahun, umur 26 tahun. Ingin balik ke Indonesia untuk tahu gimana tradition Indonesian. Because I think mom made us love Indonesia. Ya. Kamu juga, Alfi? Iya, sama. Aku selalu kangen sama Indonesia kalau di luar negeri. Indonesia cantik. Makasih. Indonesia apa aku yang cantik? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh? Aduh, Bu emang baik banget. Ini Bu nggak mau nyakitin hati orang. Ada lagi nggak Bu foto-foto yang punya kenangan? Ini. Itu Alfi dulu tuh, Alfi katanya. Jadi pilot kah? Nah, ini pas aku terbang dulu di sekolah British, kita membawa teddy bear untuk traveling ke kemana saja. Ya, jadi itu tugas sekolah. Tugasnya bawa boneka ke luar negeri? Kemana saja pokoknya. Mau pakai mobil, mau pakai pesawat, mau pakai apa saja, harus dibawa itu teddy bear, tidak boleh hilang. Dan harus isi buku travelingnya. So, kalian kasih tahu Mami, advice apa untuk Mami sekarang, untuk Uti? Untuk terus mengasih tahu rakyat Indonesia untuk jangan buang plastik ke laut. Jadi kamu berharap Mami bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan kepada rakyat Indonesia untuk tetap mencintai laut, menjaga lingkungan. Kakak Nadine apa mungkin pesan untuk Mami? Untuk keep perseverance, to keep your fight. Oke, melanjutkan perjuangannya ya. Perjuangan. In whatever you do, to keep fighting for it. Aduh, aku terharu banget. Kan capek, terus gimana? Iya, kalau Maminya nggak capek? boleh istirahat apa We gimana? are here to support you. Oh, Arman? Uti mah harus relax, sudah tua kita yang harus lakukan tugasnya Uti. Arman so sweet. Hari-hari ya. Daily life. Bantu daily life. Ya. Nah, Alvi, ada hal-hal prinsip yang you learn from Mami. Apa coba? Masih ingat nggak? You have to be generous, open heart, open mind, and hardworking. You have to be fair, strong, resilient, and determined and diligent. Wow. Banyak banget ya. Saya selalu tanamkan sama mereka, kalau kamu baik, pasti kembalinya akan baik. Dan kerjakan yang kamu suka. Betul. Itu selalu saya tekankan. Kalau kau tidak suka pekerjaan kamu, go. Iya. Leave. Karena kalau kamu tidak suka apa yang kamu lakukan, hasilnya juga tidak akan maksimal. Iya. Memang kadang-kadang pilihan tidak banyak. Tapi kalau kamu misalnya tidak ada pilihan lain, ya kamu harus belajar menyukai. Kalau kamu akhirnya suka, kamu akan berhasil. Ya. Selama saya syuting sama Ibu tuh banyak kan netizen yang tanya gitu kan, Kak Kiki kok bisa sih dekat sama Ibu Susi? Bagaimana sosok beliau aslinya gitu? Sosok Bu Susi cuma satu kalimat yang tergambar di dalam diri saya gitu. The real Wonder Woman Indonesia. Kiki sebagai orang baru, bukan keluarga, tapi so many things that banyak hal yang Kiki pelajari dari sosok Ibu Susi. Kiki sangat paham kenapa Ibu menjadi ibu yang sangat kuat sekarang, dicintai begitu banyak masyarakat. Karena memang ketulusan hati seorang Susi Pujiastuti tidak hanya kepada keluarga, tapi kepada Kiki, kepada seluruh kru di sini, kepada orang-orang yang bekerja dengan beliau. Tidak pernah ada membedakan. Yang penting gini loh, Ki. Kalau yang harus ingat, saya ini selalu menekankan, saya tidak mau menjadi manusia super atau apa, tapi saya mencoba untuk besar dengan hati, sayang kepada sesama, sayang kepada semua yang ada di lingkungan kita. Semua orang itu adalah sahabat kita. Iya. Dan saya pikir itu juga berguna kalau saya ajarin begitu. Pada saat kita ketemu orang besar,
yang punya jabatan tinggi, yang punya kekayaan banyak, kita juga pede. Karena mereka juga sama dengan kita, manusia biasa. Nah, pada saat kita dengan orang-orang yang di bawah kita juga punya rasa empati dan sayang sama mereka. Nah, ini yang saya mintakan sama mereka, itu penting sekali. Kamu tidak boleh jadi orang yang egois, berpikir diri sendiri. Ya rezeki kita cari, nafkah kita cari. Tapi itu bukan segala-gala. Dan yang paling penting ya accountability, kejujuran. Kita sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dan kalau kita punya nilai-nilai itu akan memagari kita dari hal-hal yang tidak patut dilakukan. Kalau dalam kehidupan bernegara ya korupsi, main proyek, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan hari-hari kita selalu dengan nilai-nilai itu, insya Allah kita bisnis pun akan benar. Mom always taught us from her actions. Thank you, you find my value. Ya, udah sedih-sedih. Tapi sedih tentang kebaikan. Saya senang kamu baru berapa kali ketemu, udah tahu nilai-nilai value keluarga kita. Saya sih bilang ini keluarga kita, bukan saya pribadi. Keluarga besar Susi Air. Susi Air juga sampai hari ini karena kita ingat airline ini pertama dari tsunami. Setiap kali ada bencana, ya saya suruh kamu terbang gratis 1 minggu dari dan ke tempat bencana. Tanpa minta bayaran sama siapapun. Itu adalah untuk mengingat dari mana kita berasal. Karena tanpa tsunami tidak akan pernah ada Susi Air. Ya kita berharap pandemik ini tidak lama, Susi Air kembali blooming, saya bisa membantu lebih banyak orang lagi. Dan saya berharap anak-anak bisa kembali sekolah, meneruskan sekolahnya sampai selesai. Ngomong-ngomong, nanti kita berlarut-larut jadi melankolik. Lapar, Bu. Sentimental jadinya. Kita istirahat dulu, Bu. Acara piknik kita sudah makin panas nih, jadi berhenti. Jangan kemana-mana, tetap di channel yang sama. Tunggu Susi Cek Ombak kembali. Susi Cek Ombak. Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Apa namanya? Kasih tahu. Dia mau stalking. Namanya Bagol Nyoba Nyanyi. Kenapa Bagol? Dulu kepalaku besar, jadi panggilnya Bagol. Lucu. Kembali lagi ke Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kita sekarang di segmen Dapur Susi. Mau bikin masakan favorit keluarga, namanya lobster garlic Hilman. Karena ini masakan favorit kita, makanya kita namakan Hilman, karena itu nama kakak saya yang sudah meninggal dunia. Let's start with all the ingredients. Ini ada garam, kecap manis, saus tiram, dan maizena. Untuk bahan bumbu-bumbunya ada chili, garlic, cabai merah panjang, onion, dan bawang daun. Memperkenalkan sous chef saya, Alvi, and Arman is going to prepare the dessert. He's very talented with his ukiran buah. Okay, so let's start. Alvi, you can start with everything. Terus cabenya yang terakhir, soalnya biar tangannya nggak pedes. Kita bisa nyalain. Ini ada lobster mutiara. Juga enak kalau dibuat di rumah. Kita suka makan sashimi. Sashimi itu agak kayak live food, nggak dimasak. Ini juga enak. Nggak usah di shell lobsternya, bisa gini aja. Tapi di tengahnya kalau bisa dibelah jadi 2 biar gampang dimasak. Apinya dinyalain sampai panas. Wah. Lihat anak-anak masak hari ini, katanya mereka akan masakkan buat kita. Nadini mau masak lobster garlic Hilman. Hilman itu nama anakku yang paling sulung. Karena dia dulu suka banget, jadi makanya namanya garlic Hilman saja. Nah, aku mau terangin dulu nih tentang lobster. Ini nih lobster mutiara, lobster yang paling mahal.
Sebelum pandemik, ini lobster harganya sangat mahal. Yang 8 on ke atas sampai 2,5 kilo itu antara 1 juta sampai 2,5 juta. Harganya fluktuatif. Tapi dulu pernah sampai 4 juta per kilo harganya. Tapi karena sekarang yang mengontrol pasar suplainya adalah Vietnam, harganya ya kita jatuh karena yang paling banyak punya ya mereka. Dulu kita tuh salah satu penghasil lobster terbesar setelah Kuba. Australia saja kalah sama kita. Tapi tahun 2000 sudah tidak ada, kita sudah tidak bisa ekspor lagi karena habis. Gitu loh, Ki. Nah, kita liatin nih, Nadine udah panas belum tuh? Alfi, kamu lagi potong apa? Udah mulai panas, berarti lobsternya siap untuk daun bawang. digoreng. Coba. Wih, lobster digoreng. Awas, sayang. Malika nanti kena, nak. Sini, sayang, mundur. Dan juga tadi sendok teh maizena, terus dilarutin sama sedikit air. Oke. Nanti untuk mengentalkan sausnya. Ya. Nggak sabar nih mau mencoba garlic lobster Hillman. Pakai capit biar nggak jatuh. Ya. Capit. Dan kita harus ambil sedikit minyaknya. Kalau bisa mungkin putihnya aja dulu, soalnya putihnya juga masaknya bisa agak lebih lama dari yang hijaunya. Sama Setelah itu bawang bombay. bawang bombay. Kalian ini emang suka masak ya ternyata kayak ibu? Di luar negeri kayaknya untuk survive harus bisa belajar masak. Oke. Jadi ternyata masak sendiri Bu anak-anak ibu di luar negeri ya? Masa mau jajan, mau beli terus, kan mahal. Iya. Nadine, biasanya yang kalau di luar kamu biasanya kangen masakan apa? Oseng yang paling tempe. dikangenin? Oseng tempe. Ya Allah, simple banget oseng tempe guys. Alfi apa Alfi? Rendang sama sayur pakis. Oh iya, sayur pakis. Ingat kan? Jakarta jarang sayur Iya, Bu. pakis. Cabenya dimasukin sama Kalau masakan nggak pedes, nggak ada rasanya. Nggak berasa makan ya Bu? Sini Malika. Mami bawa cabe. Iya, cabai rawit. Cabai rawit. Cabai bumbu juga. Terutama kalau keluar negeri, cabai bumbu. Mama bawa cabai rawit. Ya biasanya kita bawa dari Kupang, dari Waingapu, dari Papua, terus dijemur, beli 1 kintal, dijemur sampai kering, terus digiling, jadi cabai bubuk sendiri. Ya ampun, serba apa tuh bikin sendiri ya, Bu? Karena lebih tahu kualitasnya. Iya, Bu. Kita furniture juga bikin sendiri. Itu rumahku lemari-lemari dulu saya tahun 93-94 finishing sendiri semua, kusen, jendela. Ya ampun. Ada pertanyaan nih dari pemirsa ke Mami. Ada punya account musik ya? Punya. Punya. Apa namanya? Kasih tahu. Dia mau stalking. Namanya Bagol Nyoba Nyanyi. Loving is easy, everything's perfect. Please don't change a single little thing for me. Kenapa bagol? Dulu kepalaku besar, jadi panggilnya Bagol. Tapi bagol tuh kan bukan kepala, jidat yang gede. Oh, jenong. Jenong. Tadi abis tumis sampai lembut, masukin secukupnya kecap manis, Bukan buat Malika ya? saus tiram atau oyster sauce, masukin air sedikit, terus dicicipin, terus kita tunggu. Saya membantu supaya lebih cepat. Nah. Jadi cantik. Ini namanya culinary cuisine. Masakan sudah siap kata Nadine. Ya. Sekarang kita taruh di sini. Looks good. This is a real 5-star hotel cooking. Ya, betul. This is it. Tuh. Wow. Wow. Keren.
setelah ini kita sajikan makanan, a treat for mom. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. You're always there when I'm dealing with hard emotion. I hope you become the president for 2024. Aduh, kan nangis lagi kan. Oh, thank you, Abang. Kembali lagi di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Di segmen ini kita akan surprise Mom dengan makanan lobster khas keluarga, lobster saus Hilman. Silakan. Wow. Wow, Ada. lobster masakan Nadine dibantu oleh Alvi, and fruit carving buatan Arman. Luar biasa. Oh ya, Arman, didn't you want to say something? Aku bikin puisi untuk Uti. Oh, ada puisi untuk Uti. Oke. My grandma, you're the queen of the sky and ocean. Try. Kan lobster nggak bisa pakai sendok. Iya, Ki. langsung Jadi aja, aku Bu. mau bagi kamu. Ini loh. Aduh, Ibu, terima kasih banyak. Enak banget. Gimana? Enak. That's good. Seger. Seger ya? Bumbunya pas banget. Nadine, Alvi, Arman, terima kasih banyak atas surprise untuk Mami Uti ya. Dapat makanan enak, dapat puisi yang very meaningful, but everybody will laugh if you say President 2024. But you have to keep up your dream, you know? If not me, maybe you will become the president. Nah, so thank you. Kawan-kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nah, sekarang kita sudah masuk di segmen Kreasi Susi. Ya. Ada apa di Kreasi Susi hari ini? Saya Ini nih dia. di depan kita ini ada 2 item yang dari kemarin saya pakai apronnya ini untuk masak. Lucu Cantik banget, sekali. Kemudian Ada ini tadi juga. pagi saya dapat ini, cantik juga. Ini adalah kreasi dari Precious One. Precious One ini ada Pak Markus dan Ibu Ratna nih, nanti akan saya telepon untuk cerita sama pemirsa semua. Yang saya dengar tuh mempekerjakan para pekerja difabel. Oke. Mereka melakukan pekerjaan membuat kerajinan-kerajinan ini yang saya pikir luar biasa. Ya. Yuk, Kita masuk. telepon yuk. Siap, Ibu. Halo Bu Ratna, Halo Ibu Susi. apa kabar? Kiki. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Sehat. Selalu semangat. Ya Semangat harus. Iya.
Ngomong-ngomong produksinya Precious One ini luar biasa. Kemarin sudah saya pakai. Wah, makasih Bu Susi. Cerita dong Bu Ratna tentang apa yang dilakukan oleh Ibu supaya pemirsa semua yang ada nonton Susi Cek Ombak ini bisa dengarkan bersama-sama. Jadi Precious One ini berdiri tahun 2004 Bu Susi. Sudah lama, jadi, hampir 16 tahun. Ceritanya waktu itu 2001 saya sakit, saya nggak bisa apa-apa sekitar 2 bulan. Di situ saya merasa hidup saya tidak berguna. Saya merasa hidup saya tidak berarti, padahal saya punya anggota tubuh lengkap. Dan akhirnya saya bernasar sama Tuhan, kalau seandainya saya diberi hidup lebih lama, saya mau menolong kehidupan teman-teman disabilitas. Jadi saya belajar bahasa isyarat setelah sembuh, terus bergaul dengan teman-teman disabilitas, dan akhirnya bertemu dengan mereka, dan ketika bertemu, mereka curhat Bu Susi, hidup saya sulit, saya nggak bisa kerja, saya ditolak sana sini. Jadi disitulah awal mulanya kenapa Precious One ada. Produksinya sekarang dipasarkannya di mana nih Bu Ratna? Nah, kita selain pesanan perusahaan, kita bisa beli di cover. Sudah di terus e-commerce, juga bagus dong. Kita sudah kirim ke luar negeri juga Bu Susi. Ekspor, wah luar biasa. Nah harus diangkat itu bahwa kawan difabel kita tuh bisa memproduksi sesuatu dan menghasilkan devisa untuk negara kita. Dan apa yang Ibu lakukan itu sangat mulia, sangat baik. Saya yakin kawan-kawan difabel ini pasti senang karena mereka juga tidak mudah. Mencari nafkah juga pasti sulit. Kan mesti telaten ngajarinnya ya Bu Ratna ya. Bu Ratna pasti memiliki waktu tersendiri, effort tersendiri untuk membuat para difabel ini punya kemampuan sama dengan orang-orang seperti kita biasa gitu kan pasti. Nah kalau Pak Markus ini Kak Ratna, beliau adalah salah satu yang bergabung dalam Precious One yang membuat kreasi ini. Kalau Pak Markus ini, dia adalah penasehat kami. Jadi setiap bulan, Pak Markus ini akan memberikan motivasi buat semua pekerja disabilitas di Precious One untuk punya attitude kerja yang positif. Iya, jadi saya menggunakan kursi roda. Saya punya prinsip hidup seperti ini Bu Susi ya. Saya boleh terlahir cacat, namun kehidupan itu tidak boleh cacat. Itulah yang saya hidupi sampai hari ini. Makanya saya akhirnya berjuang, saya membuktikan kepada semua khalayak masyarakat bahwa orang disable tidak boleh menyerah begitu aja. Karena ada peluang yang pasti kita bisa jalani. Hari ini saya keliling ke seluruh Indonesia, memberikan motivasi kepada mereka semua. Jangan sampai hidup kita dibatasi. Karena keterbatasan yang paling berbahaya adalah keterbatasan yang kita ciptakan. Tapi betapa sulitnya kalau kita lahir normal, tapi pikiran kita yang membatasi diri sehingga pikiran kita yang cacat. Benar. Itu yang saya buktikan kepada teman-teman. Ya, itu juga selalu saya sampaikan kepada perempuan-perempuan yang biasanya Bu, kalau kita perempuan tuh kan nggak bisa begini. Siapa bilang? Kalau kamu membatasi diri kamu sebagai perempuan, ya kamu akan hidup dalam keterbatasan kamu. Saya selalu juga berpikiran seperti itu dan coba sharing ke masyarakat seperti itu. Bu Susi, satu lagi Bu Susi. Apa ini Bu? Ada teman tuli yang bikin boneka kertas. Wah. Mau ketemu sama Ibu Susi. Oh oke. Ini namanya Esi. Dia tuli, nanti saya bantu terjemahin. Iya, dia yang bikin paper quillingnya Bu Susi. Boneka kertasnya. Oke, Evi, terima kasih banyak. Terima kasih. Terus berkarya ya dan jaga kesehatan. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama. Terima kasih Kiki. Saya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke segmen Generasi XYZ. Sama dari @nuraga_candala. Ibu Susi apa kabar? Kangen deh. Ibu punya waktu tertentu nggak untuk quality time di laut? Oh ya, harus. Kalau laut itu untuk saya seperti recharging. Multivitamin suplemen saya adalah laut. Kita next ke pertanyaan kedua. Dari @nani_sugandi97. Ibu Susi, siapa tokoh wanita yang menjadi role model ibu dalam hal leadership? Kalau yang sudah meninggal ada Madam Teresa, ada
tokoh wanita yang sekarang masih menjabat. Markle, dulu yang sudah meninggal Margaret Thatcher. Di Indonesia ada legenda dan cerita lama dari Malahayati, Cut Nyadin, Raden Ajeng Kartini, bagaimana dalam keterbatasan dia bisa menulis hal-hal yang jauh, luas, besar, dan bernilai yang semestinya secara logika tidak mungkin didapatkan di situasi orang yang terkurung. Jadi itu kemerdekaan, kebebasan pikir yang dipunyai oleh Kartini itu juga mengagumkan saya. Oke, next dari @surya_andi Matalata. Apa judul buku yang terakhir Ibu baca? Dan kalau boleh berikan kami rekomendasi buku-buku bagus dong Bu, biar bisa dibaca selama stay at home. Karena sudah ada internet, belakangan saya sudah jarang baca buku beneran. Oh iya. Nah, tapi kalau saya tuh masih terkesan dengan pemikiran-pemikiran yang ada buku tua sekali. Saya masih ingat itu jadi buku kesayangan saya. Ada 10 buku yang merubah dunia. Dari bukunya Einstein, dari Thomas Paine, dari Adam Smith, ada Il Principe-nya Machiavelli. Banyak. Selebihnya ya saya pikir online book tuh banyak sekali. Oke. Lanjut dari @Elvira Ramadhani 21. Bu Susi pernah nggak kayak khawatir sama keputusan yang udah pernah diambil? Tidak. Tidak pernah. Karena yakin itu sudah benar. Saya juga banyak baca. Saya juga mendengar para ilmuwan, karena saya orang tidak pendidikan, tentunya untuk kita supaya menjadi terdidik ya harus mendengarkan orang yang punya pendidikan. Baik, gitu. siap. Oke kawan-kawan, jangan kemana-mana, kita lanjut nanti di Susi Cek Ombak Ke laut saja. Kuping tuh bisa panas, muka bisa memerah kalau dia udah omong tuh Bang. Jadi kenapa saya ditelepon ini? Oke Bang Andi, saya mau tanya sedikit. Kawan-kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja, yeay. Biasa kalau kayak gini-gini kita ada yang mau diajak ngobrol nih Bu. Iya, kita ada program khusus. Aku dengar karena saya kan peduli sama nelayan. Nah Bang Andi ini, beliau ini punya kayak yayasan gitu, Benih Baik, membantu para nelayan. Nah kebetulan saya juga punya program itu. Ya. Nah kita telepon Bang Andi dulu yuk. Siap Ibu. Oke. Halo Bang Andi, apa kabar? Halo, passwordnya? Halo Bu Susi, apa kabar? Bu Susi dengan siapa itu? Kalau ada cewek cantik di sebelahnya. Cewek cantik tapi mulutnya mah nggak cantik Bang. Kalau udah, aduh, kuping tuh bisa panas, muka bisa memerah kalau dia udah omong tuh Bang. Jadi enak kan Bang pekerjaanku? Telepon ini. Oke Bang Andi, saya mau tanya sedikit. Kan saya ada membantu juga. Nah saya dengar Bang Andi juga ada Benih Baik. Udah saya siapin beberapa item kesayangan saya untuk dilelang nih. Nanti kita lelang sama-sama biar netizennya banyak, yang bidding juga banyak. Nah kita mau tanya tentang kepedulian Bang Andi tentang nelayan gitu loh. Jadi bagaimana nih Bang Andi, pendapat Bang Andi? Waduh, kalau begitu nyebut nelayan, pertama mau nangis ya. Karena di KKND banyak sekali cerita-cerita tentang nelayan Indonesia yang nasibnya kurang baik, Bu Susi. Pasti Bu Susi lebih tahu, tapi apa yang saya pahami selama ini adalah bagaimana mereka harus berjuang. Satu, bertaruh nyawa ya di lautan bebas sana dengan segala macam cuaca yang mengancam, dengan risiko yang tinggi. Kemudian belum tentu ada hasilnya, karena ini kan laut luas nih. Kadang mereka dapat banyak, kadang tidak dapat, dan seterusnya. Kalau di pertanian misalnya kan kita bisa prediksi itu hari ini kita nanam apa, buahnya berapa, kalau ada hama, kerugiannya berapa. Tapi kalau nelayan, lepas dari anak-anak muda sekarang saya lihat kan sudah banyak bikin aplikasi untuk membantu nelayan ya. Bagaimana dengan GPS mereka bisa tahu di mana ada kelompok ikan, jenis ikan bahkan sudah bisa. Tapi tetap aja kita lihat nasib nelayan belum terlalu berubah ya.
Nah, kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Bu Susi, saya udah ngintip-ngintip nih, karena sudah ada pembicaraan dengan teman-teman benih baik. Mereka bilang, waduh ini hebat sekali Bu Susi, ini mulia sekali apa yang hendak dilakukan, ya, yaitu bagaimana kita menggalang dana bersama-sama untuk membantu membeli kapal bagi nelayan. Karena kita tahu kapal-kapal nelayan ini banyak yang tidak layak. Jangankan mereka pulang bawa ikan, waktu berangkat pun sudah tenggelam karena kapalnya itu tidak memadai untuk lautan yang lepas itu. Gitu kalau menurut pemahaman saya, tapi Bu Susi pasti lebih tahu lah. Memang intinya kita harus membantu mereka. Jadi kan sementara ini banyak mereka tuh masih pakai jukung, perahu kayu. Nah, satu juga kita peduli dengan lingkungan. Kalau kayu habis bagaimana? Jadi ya kita ingin memodernisasi mereka punya alat tangkap. Apa yang kita lakukan adalah yaitu dengan memberikan mereka perahu-perahu fiberglass baru. Tidak usah besar-besar. Kalau lingkungannya terjaga, nelayan tidak usah jauh-jauh sekali. Karena Indonesia ini coastal fisheries, Bang Andi. Nah, yang harus kita cegah adalah troll-troll dan kapal-kapal raksasa itu keluar ke laut. Mengambil ikan-ikan di tengah. Kalau diambil di tengah ya tidak ada yang ke pinggir. Nah, jadi ya kita encouraging semua pemirsa kita kalau ingin membantu, sama-sama kita kolaborasi. Bang Andi dengan benih baiknya, saya juga ada pandu lautnya. Nah, benih baik ini tentunya sudah punya donatur-donatur dan para dermawan. Saya ingin encouraging dermawan-dermawan baru yang ingin membantu para nelayan kita. Karena kalau kapal fiber begitu lebih ringan, jadi lebih hemat bahan bakar dan juga tidak polusinya terlalu seperti kapal ketinting itu yang ketek-ketek suara lah, minyaknya kemana-mana. Kalau bicara perahu yang dibutuhkan oleh nelayan ini perahu fiber ya, kemudian dengan mesinnya itu berapa harganya itu Bu Susi? Perahu biasanya kita buat 15 sampai 18 juta, Bang. Kalau agak gedean dikit 25 sampai 28 juta. Mesinnya itu outboard engine, kira-kira harganya antara 20 sampai 25 juta. Jadi total satu perahu yang siap untuk dengan alat tangkap semua sekitar 50 sampai 60 juta, Bang. Menarik ini Bu Susi. Jadi kalau di benihbaik.com itu kan sebuah crowdfunding platform. Memang fungsinya adalah menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi ini ketemulah rencana Bu Susi tadi dengan apa yang bisa dilakukan oleh benihbaik.com. Jadi nanti Benih Baik akan bantu nih Bu Susi. Dan saya yakin pasti banyak yang berpartisipasi. Karena apapun juga gini, kalau kita galang dana di benihbaik.com sebagai platform crowdfunding, itu orang nggak malu-malu ngasihnya. Katakanlah ya, kalau ini sebenarnya dia cuma punya uang 100.000, tapi aku malu kalau aku sendirian kan ketahuan. Nah, kalau gini, dia bisa nyumbang 100.000, tapi kalau itu ada 1.000 orang, 2.000 orang yang berpikiran seperti itu, nah tinggal dikalikan aja. Jadi mudah-mudahan ini akan segera saya minta teman-teman di Benih Baik untuk follow up, menindaklanjuti apa yang diinginkan Bu Susi ya, karena ini keinginan mulia untuk membantu para nelayan dan ini kan partisipatif ya, bagaimana semangat gotong royong itu kita dorong. Karena dengan program penggalangan dananya Bu Susi, itu otomatis sebenarnya ngajak, ayo kita rame-rame yuk, keroyokan yuk. Semangat kebangsaan ini, semangat gotong royong, semangat saling membantu, itu membuat kita menjadi merasa sebagai satu bangsa. Buat siapa saja yang nonton acara ini, kalau hatinya tergerak untuk ikut mendukung program yang diinisiasi oleh Bu Susi, ya dengan tadi pandu lautnya bekerja sama dengan benihbaik.com. Jadi Anda bisa ya ikutan, berkontribusi, berdonasi dengan klik nanti benihbaik.com. Terus teman-teman lihat, oh ini yang dimaksud oleh Bu Susi penggalangan dana untuk membeli perahu guna membantu para nelayan. Jadi saya sih berharap Bu Susi setelah nonton acara ini banyak yang tergerak hatinya. Tergerak, insya Allah. Berapapun itu, nggak harus wah aku nyumbang berapa ya 1 juta, nggak harus seperti itu. Tapi 100.000, 200.000. Tapi kalau ini masih banyak orang yang melakukannya, perahu itu akan
dengan sendirinya bisa terwujud untuk para nelayan. Siap mendukung, siap perintah. Terima kasih Bang Andi. Sampai jumpa. Jangan lupa siapapun yang menonton ini untuk berdonasi guna membantu nelayan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bang Andi. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Kawan-kawan Susi, sampailah kita kepada akhir dari Susi Cek Ombak. Yes. Kemudian kita akan ketemu lagi di episode Susi Cek Ombak selanjutnya. Jangan lupa saksikan setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak. Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Keluarga sangat penting untuk selalu bersama. Pada saat keluarga tidak bersama, satu tumbang maka akan semua terasa. Keluarga juga sangat penting untuk kita semua menjaga kebersamaannya. Keluarga harus bersama untuk selalu ada, memberikan satu sama lain support. Dalam kebersamaan, keluarga pasti bisa melalui masa-masa sulit. Saya selalu menghargai waktu-waktu bersama keluarga saya. Anak harus dididik dalam kepedulian. Dalam keluargalah nilai-nilai kasih sayang, empati, integriti kita tumbuh kembangkan. Keluarga sangat penting menjadi titik tolak nilai-nilai luhur sebuah bangsa. Nah, sekarang kawan-kawan Suzuki, ulang ke. Ini ngawur ini kadang-kadang. Metro TV, knowledge to elevate.